Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Wesproko Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Petaka Tumbal Asmara bagian kedua. Sebelum bercerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Dan yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Suara ketukan, atau lebih tepatnya lebih terdengar seperti gedoran di kaca jendela mobilku yang cukup mengagetkanku. Di tengah kebingungan yang sedang aku rasakan, sontak aku menoleh ke arah ke kanan mobilku. Kulihat sosok laki-laki parubaya sedang berdiri di luar mobilku dengan tatapan yang kurang bersahabat. Kuberanikan diri membuka kaca mobilku. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyaku singkat dengan sedikit gemetar di bibirku. "Jalan, jangan berhenti di sini, jalan terus," jawab bapak itu dengan nada sedikit membentak. Aku bermaksud ingin menjelaskan apa yang baru saja aku alami. Namun belum sempat aku menceritakannya, bapak itu malah menunjukkan tangannya ke arah jalan di depanku sambil matanya melotot ke arahku. Aku hanya bisa menuruti perkataannya saat itu dan langsung tancap gas. Hari sudah mulai gelap dan saat ini aku masih berada entah di mana. Yang jelas aku berada di tengah jalur yang dikelilingi hutan sepanjang jalannya, tanpa ada sedikit pun penerangan. Sumber cahaya satu-satunya adalah lampu mobilku sendiri. Aku mencoba terus menelusuri jalan ini sambil berdoa dalam hati agar cepat keluar dari area hutan liar yang penuh kegelapan ini. Tak ada tanda-tanda kendaraan lain yang melintas jalur ini. Hanya mobil sendiri pula yang melintas. Mencekam. Suasana itulah yang aku rasakan saat itu. Aku mencoba melawan ketakutanku sambil terus menelusuri jalan ini. Entah sudah berapa lama aku mengemudikan mobilku di tengah kegelapan hutan ini. Sampai akhirnya aku melihat sumber cahaya di kejauhan. Setitik cahaya berwarna kemerahan. Aku sedikit lega karena pikiranku mungkin cahaya dari pemukiman warga di depan sana. Kulajukan mobilku mendekati sumber cahaya itu. Cahaya yang semula hanya setitik, kini terlihat semakin besar pancarannya. Namun mataku masih belum bisa menangkap cahaya itu apa. Hingga akhirnya ketika jarak mobilku dengan cahaya itu hanya tinggal beberapa meter lagi, cahaya itu malah terlihat bergerak tidak beraturan. Dan tiba-tiba cahaya itu seperti membelah diri. Yang semula kulihat hanya satu titik cahaya, ini ada sekitar 8 sampai 10 titik cahaya. Astagfirullah, ucapku kaget dengan apa yang baru aku saksikan. Kini titik cahaya itu malah semakin terlihat bergerak ke arah hutan. Aku hanya bisa terdiam menyaksikannya hingga akhirnya titik-titik cahaya itu menghilang di tengah kegelapan hutan. Aku menurunkan kecepatan mobilku dan coba memperhatikan sekelilingku yang kini sejauh mata memandang hanya kegelapan hutanlah yang kembali terlihat. Aku putuskan untuk terus berjalan sambil mulutku terus berdoa.
Sampai akhirnya di tengah ketakutanku HP-ku berbunyi tanda panggilan masuk. Aku cepat-cepat raih HP-ku dan ternyata itu Della. Segera aku angkat panggilan itu. Namun belum sempat aku berbicara, suara Della terlebih dahulu memotong. "Kamu di mana? HP kamu kenapa nggak bisa dihubungin dari tadi? Kamu baik-baik saja kan?" Terdengar nada suara panik dari Della, diiringi dengan tangisan. Tidak ingin menambah kepanikan, aku berusaha untuk menjawab setenang mungkin agar tidak terlalu mengkhawatirkanku. Meskipun kondisiku saat ini sedang ketakutan. "Aku masih di jalan, Del. Sebentar lagi sepertinya masuk kawasan permukiman. Tadi ada kecelakaan di jalan, makanya jadi terhambat. Aku baik-baik saja kok," jawabku berusaha menenangkan Della. Setelah menutup telepon, aku melihat jam di HP-ku. Alangkah kagetnya, ternyata sudah waktu menunjukkan pukul 8 malam. Itu berarti sudah 2 jam lebih aku berada di kawasan hutan ini. Sungguh aneh karena perasaanku belum berjalan selama itu. Tapi sudahlah, aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu. Tak lama GPS-ku pun kembali mendapatkan sinyal dan kembali muncul informasi bahwa di tempatku berada saat ini menuju rumah Della yang hanya tinggal beberapa puluh kilometer lagi. Dan alangkah leganya lagi ketika aku mulai melihat kendaraan lain yang melintas di depanku maupun dari arah berlawanan. Setelah sedari tadi aku tidak menemui satupun kendaraan lain. Benar saja, kini aku sudah memasuki kawasan pemukiman yang sebelumnya diceritakan Della. Dan terlihat juga beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sungguh lega batinku saat ini. Aku ambil HP-ku bermaksud menelpon Della dan mengabari jika aku sudah dekat. Della pun menjelaskan agar nanti aku masuk perumahan. Dan dia memberitahu ciri-ciri rumahnya yang berwarna kuning. Akhirnya sampailah aku di perumahan yang dimaksud. Tanpa ragu aku masuk ke kawasan perumahan tersebut dan mulai mencari rumah dengan ciri-ciri yang dijelaskan Della. Tepat jam setengah 10 malam aku sampai di rumah Della. Kulihat dia sedang duduk di teras rumahnya bersama kedua orang tuanya menunggu kedatanganku. Della pun langsung menyambutku. Begitupun kedua orang tuanya yang terlihat hangat menyambutku. Tanpa berlama-lama aku segera dipersilahkan masuk. Sungguh kebahagiaan yang sulit aku gambarkan dengan kata-kata saat akhirnya aku bisa tiba dengan selamat di rumah Della. Aku tidak ingin merusak momenku dengan menceritakan apa yang aku alami sepanjang perjalananku saat ini. Jadi aku lebih memilih untuk bersikap tenang, seakan-akan tidak terjadi apapun. Anganku sudah membayangkan hal-hal yang menyenangkan yang akan aku lakukan bersama Della di tanah kelahirannya. Meskipun kenyataannya tidak seindah anganku di awal. Lega, itulah perasaan yang aku rasakan saat itu. Perasaanku yang semula penuh dengan ketakutan dan kebingungan kini berubah menjadi perasaan bahagia melihat wajah Della dan bertemu dengan kedua orang tuanya yang begitu hangat menyambut kedatanganku. Karena hari yang sudah larut malam, orang tua Della pun langsung mempersilahkanku beristirahat di kamar tamu yang sebelumnya sudah mereka persiapkan.
Dela pun membantuku merapikan barang-barang bawaanku. Langsung istirahat saja ya Mi. Kamu pasti capek banget seharian nyetir. Besok baru kita ngobrol-ngobrol. Di depan kamar ini ada kamar mandi. Kamu bisa pakai kamar mandi itu. Dan yang di sebelah ruang tamu itu kamarku. Dela menerangkan sudut-sudut rumahnya sembari membawakanku segelas teh hangat. Sedikit gambaran tentang rumah Dela. Rumah ini tergolong luas. Rumah satu lantai yang terdiri dari 4 kamar tidur, ruang tamu, ruang tengah, dapur, dan garasi. 3 kamar letaknya berdekatan dengan ruang tengah, dan kamar yang aku tempati saat ini adalah kamar khusus tamu. Letaknya agak di belakang, dekat dengan pintu akses ke garasi dan dapur, serta kamar mandi kecil. Dela menjelaskan juga kalau di sebelah kamarnya itu kamar adiknya. Namun saat aku datang, dia sudah tidur. Jadi aku tidak sempat bertemu. Dan di depan kamarnya itu kamar orang tuanya. Kira-kira begitu penjelasan Dela. Tak butuh waktu lama, setelah merebahkan tubuh di tempat tidur, aku pun terlelap. Mungkin karena efek lelah setelah perjalanan panjang. Keesokan paginya aku bangun. Dela membangunkanku dan segera memintaku untuk cuci muka, lalu sarapan bersama-sama. Di meja makan sudah ada orang tua Dela dan adiknya yang sebelumnya belum aku temui. Aku diperkenalkan dengan adiknya yang baru berusia sekitar 12 tahun. Setelah selesai sarapan, aku, Dela, dan kedua orang tuanya berbincang di ruang tamu. Obrolan lebih ke perkenalanku kepada orang tua Dela. Aku sama sekali tidak berniat untuk menceritakan kejadian yang aku alami ketika menuju ke sini, karena tidak ingin merusak suasana bahagia ini. Aku hanya menceritakan perihal kecelakaan di jalan yang membuat perjalananku terhambat. Sore hari, Dela mengajakku pergi berkeliling di tanah kelahirannya dan mengajakku makan di salah satu restoran masakan khas daerahnya yang cukup terkenal. Aku sangat bersemangat karena memang salah satu hobiku adalah berburu kuliner khas daerah setempat. Setiap aku berkunjung ke suatu daerah, setibanya di sana, kuparkirkan mobilku lalu masuk mencari meja kosong. Kondisinya lumayan ramai saat itu. Saat sedang duduk dan menunggu pesanan datang, aku coba perhatikan sekitar resto itu. Resto yang tergolong luas dan bersih. Saat sedang melihat-lihat, tanpa sengaja aku merasa ada seseorang yang sedang memperhatikanku, atau mungkin memperhatikan kami dari salah satu meja di sudut resto itu. Aku coba mencuri pandang sesekali dan kupastikan memang betul orang itu sedang menatap ke arahku. Tatapannya sinis, seperti mengisyaratkan sesuatu. Karena tidak nyaman, aku akhirnya memberitahu Dela bahwa ada orang yang sedang memperhatikan kita dari salah satu meja. Alangkah kagetnya ketika Dela melihat ke arah orang itu dan memberitahu bahwa itu adalah mantan pacarnya. Ya, mantan pacarnya yang pernah dia ceritakan menyimpan sesuatu di dompetnya. Saat itu aku hanya berpikir, sempit sekali ya dunia ini. Dan aku coba melemparkan senyum ke arah orang itu. Namun dia tetap menatapku dengan sinis. Entah kenapa aku tidak ambil pusing saat itu. Selesai makan, kami pun langsung berniat pulang. Karena memang hari sudah menjelang maghrib. Sebelum beranjak dari tempat duduk, aku sengaja kembali menolehkan pandanganku
ke arah orang tadi, dan dia masih saja memperhatikan kami dengan tatapan sinisnya. Ah, sudahlah, peduli setan dengan dia, pikirku saat itu. Dan kami pun segera beranjak meninggalkan resto itu. Selepas Isya, saat itu aku ingat aku sedang berbincang di teras rumah bersama Bapak Dela sambil menikmati kopi dan rokok sebagai teman perbincangan kami. Bapak Dela ini orangnya lumayan humoris, jadi aku merasa cepat akrab ngobrol dengannya. Tepat jam 9 malam saat Bapak Dela pamit untuk masuk ke dalam. Terlebih dahulu, aku mengatakan aku masih ingin di sini menghabiskan rokok terakhir yang sedang kuhisap. Belum lama Bapak Dela masuk ke dalam dan aku masih duduk di teras rumahnya. Terdengar suara mobil mendekat dan berhenti tepat di seberang rumah Dela. Awalnya aku pikir itu adalah tetangga Dela yang baru pulang. Tapi setelah lama kuperhatikan, tidak ada orang yang turun dari mobil tersebut. Kondisi mobil tetap menyala, tanpa memperdulikan lagi mobil yang berhenti di seberang rumah. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke dalam dan menemani Dela yang sedang menonton TV. Baru beberapa menit aku duduk di depan TV. Tiba-tiba mataku terasa mengantuk. Aneh, padahal sebelumnya aku masih merasa segar dan juga baru saja menghabiskan segelas kopi. Aku pun bilang ke Dela, entah kenapa aku tiba-tiba mengantuk. Dan Dela pun mempersilahkanku untuk tidur duluan. Mungkin ini karena masih kecapean, terang Dela saat itu kepadaku. Aku langsung beranjak menuju kamarku dan segera merebahkan tubuhku di kasur. Tak butuh waktu lama, aku langsung terlelap saat itu. Namun ketika jam 1 malam, aku terbangun kembali. Terbangun dengan perasaan gelisah. Entah apa yang membuatku gelisah saat itu. Tapi aku merasakan sesuatu yang berbeda dengan malam sebelumnya ketika aku tidur di sini. Ada apa dengan malam ini? Kenapa perasaanku jadi tidak tenang seperti ini? Pikirku melayang dengan posisi badanku yang masih terlentang di tempat tidur. Aku merasa malam ini sangat berbeda dengan malam sebelumnya. Waktu terasa lambat. Perasaanku pun kian tidak menentu dan mataku sulit untuk terpejam kembali. Aku coba bangunkan tubuhku dan berniat menuju ke kamar mandi untuk sekedar membasuh muka. Aku berjalan ke arah pintu, namun ketika aku putar engselnya, loh, ini kenapa nggak bisa dibuka? Pikirku dalam hati yang mendapati kesulitan ketika hendak membuka pintu kamarku. Padahal pintu kamar ini memang tidak pernah aku kunci dan memang tidak ada kuncinya. Aku coba berulang kali memutar engselnya, tapi hasilnya tetap tidak bisa dibuka. Aku kembali duduk di tempat tidurku karena tidak mungkin kalau aku gedor pintu, mengingat ini sudah lewat tengah malam. Lebih baik menunggu sampai nanti pagi ketika yang lain sudah bangun. Di tengah kebingunganku, sayup-sayup kembali mendengar sebuah suara. Kudengarkan lagi dengan seksama, sembari mencari sumber arah suara itu. Semakin jelas, ya semakin jelas. Aku meyakini sekarang suara yang aku dengar itu adalah suara manusia, suara wanita lebih tepatnya. Suara itu bersumber dari arah garasi. Suara wanita yang sedang bersenandung terdengar pelan, namun begitu jelas. Bulu kuduku merinding seketika. Aku yang panik mencoba kembali membuka pintu kamar. Dan aneh,
Kali ini pintu kamarku terbuka dengan mudahnya. Tanpa pikir panjang, aku segera keluar dari kamarku. Namun baru selangkah, aku membalikkan badanku. Sehabis menutup pintu kamar, aku terkejut. Ternyata ada Della yang sedang berdiri di dekat dapur. Namun posisinya membelakangiku. Aku yakin itu Della karena mengenakan baju yang sama dengan Della ketika semalam kami menonton TV. Refleks aku pun memanggilnya. "Del, kamu kebangun juga? Ngapain kamu berdiri di situ?" Tanyaku kepada Della dengan suara pelan. Namun tidak ada respon sepatah kata pun dari mulutnya. Aku coba mendekat ke arahnya. Namun dia malah berjalan ke arah kamar mandi dan masuk, lalu menutup pintunya. "Del, kok tumben kamu ke kamar mandi ini? Kamar mandi di kamarmu kenapa?" Tanyaku dari luar kamar mandi. Namun tetap tidak ada jawaban. Ini anak mengigau atau kenapa ya? Batinku dalam hati. Sekitar 15 menit aku berdiri di depan kamar mandi menunggu Della. Namun tidak ada tanda-tanda dia akan keluar. Aku coba ketuk pintu kamar mandi, namun tetap tidak ada respon yang aku dapati. Sampai akhirnya aku coba untuk membuka pintu dan ternyata tidak terkunci. Ketika pintu sudah terbuka sempurna, alangkah kagetnya. Ternyata tidak ada siapapun di kamar mandi ini. Sekujur tubuhku terasa lemas dan tidak percaya dengan yang baru saja aku alami. Padahal sebelumnya aku sangat yakin Della masuk ke kamar mandi itu. Tapi kemana dia sekarang? Akses keluar kamar mandi ini hanya satu. Tidak mungkin dia keluar dengan menembus tembok. Aku masih terbujur lemas di depan kamar mandi. Sampai akhirnya aku putuskan untuk menuju kamar Della untuk mengecek apa mungkin dia berada di kamar, dan tadi aku hanya berhalusinasi melihatnya masuk ke kamar mandi. Kubuka pintu kamar Della dan kembali aku terkejut mendapati Della yang juga tidak ada di kamarnya. Lemas, sungguh semakin terasa lemas sekujur tubuh ini. Ada apa ini? Kemana Della? Akhirnya aku beranikan diri untuk mengetuk pintu ke kamar orang tuanya. Aku tidak punya pilihan lain saat itu selain memberitahu orang tuanya. Beberapa kali ku ketuk sampai akhirnya Bapak Della pun keluar. "Ada apa nak Fahmi?" tanya Bapak Della seraya menatapku bingung. "Pak, Della hilang Pak." Dengan gemetar aku menyampaikan hal ini kepada Della. Sontak beliau pun terkejut mendengar jawabanku. "Hilang? Hilang bagaimana nak Fahmi?" tanya Bapak Della mencoba meyakinkan apa yang didengarnya. Malam itu aku dan Bapak Della segera berkeliling area rumah untuk mencari keberadaan Della. Tanpa ingin menimbulkan kegaduhan, kami berdua berusaha sebisa mungkin tidak menimbulkan suara apapun agar suasana rumah itu tetap kondusif dan tidak mengganggu ibu dan adik Della yang masih terlelap. Kami mulai pencarian dari kamar adik Della karena menurut Bapak Della kadang suka tidur dengan adiknya. Oh iya benar juga. Kenapa aku gak kepikiran tadi kalau mungkin saja Della pindah tidur ke kamar adiknya, gumamku dalam hati. Namun setelah Bapak membuka kamar pintu adik Della, tak ada orang lain di kamar itu selain si adik yang masih tertidur pulas.
Dan kami pun kembali menutup pintu dan menelusuri bagian lain di rumah ini. Setelah itu kami mencoba menuju area dapur dan aku menjelaskan kepada bapak bahwa sebelumnya aku melihat Della berdiri di sini lalu masuk ke dalam kamar mandi, dan setelah itu aku tidak lagi melihat keberadaannya. Mendengar ceritaku, bapak menunjukkan raut kecemasannya, tapi bapak tetap mengajakku untuk terus mencari ke setiap sudut rumah. Dari dapur kami berpindah ke garasi, lalu ke area ruang tamu. Namun keberadaan Della tetap tidak kami temukan. Tidak mau berputus asa, kali ini bapak mengajakku untuk mencari di area luar rumah, sembari memakai kain sarung dan sambil membawa senter. Bapak mengajakku menuju teras rumah. Sampai di teras rumah, mata kami coba menelusuri ke semua penjuru area teras rumah, sembari bapak menyenter ke setiap sudut-sudut yang cahayanya remang. Masih belum ada hasil. Bapak mengajakku untuk melanjutkan pencarian keluar area rumah. Bapak dengan sigap membuka gembok pagar dan segera berjalan mengitari area luar rumah. Sekedar gambaran, area depan rumah Della ini adalah lahan kosong yang banyak ditumbuhi rerumputan liar, pohon pisang dan juga pohon rambutan. Rumah tetangga lainnya berada di kiri dan kanan rumah Della. Kami pun memutuskan untuk mencari di sekitar lahan kosong tersebut. Ku coba arahkan senterku ke berbagai penjuru lahan ini, sampai akhirnya cahaya lampu senterku menangkap sesuatu. Dari kejauhan terlihat sosok tubuh yang sedang duduk bersandar di bawah pohon pisang. Melihat hal itu, lantas aku langsung memberitahu bapak. "Pak, di sebelah sini pak, sepertinya ada sesuatu," terangku kepada bapak sambil menunjuk ke arah pohon pisang. Kami pun segera menghampiri pohon pisang tersebut, dan alangkah terkejutnya kami ketika kami temui itu adalah Della. Entah bagaimana caranya Della bisa berada di bawah pohon pisang itu dengan kondisi tak sadarkan diri dan duduk bersandar di bawah pohon pisang. "Astagfirullah, Nak Pami, bantu bapak mengangkat Della. Ayo segera ke dalam," ujar bapak yang saat itu terlihat panik melihat kondisi anaknya. Tanpa berpikir panjang, aku pun segera membantu bapak mengangkat Della dan membawanya ke dalam rumah. Kami bawa Della ke kamarnya dan merebahkannya tubuhnya di tempat tidur. Aku segera mencari minyak kayu putih untuk kugosokkan di area tangan dan kaki Della yang saat itu terasa dingin. Setelah itu aku selimuti tubuhnya agar Della tetap hangat. Aku mencoba membangunkannya, tapi sama sekali tidak ada respon. Della masih tak sadarkan diri. Aku dan bapak pun kebingungan melihat kondisi Della saat ini. Aku yakin bapak pun sama herannya denganku. Bagaimana bisa Della tiba-tiba berada di luar rumah? Sementara aku ingat sekali posisi pintu rumah terkunci dan posisi pintu apapun digembok. Bagaimana caranya dia keluar? Pertanyaan itu berkecamuk di dalam kepalaku. Nalarku sulit untuk mencerna peristiwa yang terjadi. "Pak, apa Della sebelumnya pernah seperti ini? Maksud saya, apa Della pernah mengigo saat tidur dan sampai berjalan dalam kondisi tidur?" tanyaku kepada bapak. "Tidak, Nak Pami,
Bapak pun heran kenapa Dela bisa sampai seperti ini. Kalau mengigo memang beberapa kali pernah, tapi tidak sampai seperti ini kondisinya, jawab Bapak Dela dengan raut wajahnya yang penuh kekhawatiran. Di tengah perbincanganku dengan Bapak, tiba-tiba terdengar suara Dela. Dia merancu sesuatu, namun masih dalam kondisi tertidur. Aku dan Bapak coba menyimak dengan seksama apa yang dirancukan oleh Dela. Randu, Randu. Kalimat itulah yang Dela ucapkan. Randu, bukankah itu nama mantannya? Pikirku dalam hati. Aku dan Bapak pun saling bertatapan keheranan. Dela. Aku coba memanggilnya, bermaksud untuk membangunkannya. Namun dia sepertinya tidak meresponku. Matanya tetap terpejam, namun mulutnya beberapa kali meracukan hal yang sama. Bapak pun mencoba beberapa kali memanggil nama Dela, tapi memang sepertinya Dela belum sadar. Brak! Tiba-tiba terdengar suara hantaman benda tepat di atas rumah. Suaranya sangat keras sampai mengagetkanku. Aku dan Bapak rasanya seperti ada benda besar yang jatuh menimpa atap tepat di atas kami. Bapak refleks segera keluar rumah dan mencari tahu keberadaan benda tersebut. Malam itu waktu menunjukkan jam 2:30 dini hari. Sebelum Bapak berlari keluar karena mendengar suara hantaman benda di atap rumahnya. Namun setelah dicek, Bapak bilang tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Akhirnya Bapak kembali ke dalam rumah. Nak Fahmi, sepertinya ini ada yang tidak beres, ujar Bapak saat kembali masuk ke kamar Dela. Gak beres bagaimana toh Pak? Tanyaku bingung. Sepertinya ini bukan hal biasa. Besok Bapak akan ke tempat uaknya Dela untuk minta tolong. Bapak titip Dela di rumah ya nak, pinta Bapak kepadaku. Jujur saat itu aku tidak mengerti apa maksud perkataan Bapak. Apa maksudnya ada sesuatu yang tidak beres. Namun aku enggan bertanya lebih jauh perihal rencana Bapak. Aku hanya mengiyakan pesan Bapak untuk menjaga Dela di rumah. Tak terasa kini adzan subuh sudah berkumandang. Bapak mengajakku dan juga Ibu Dela untuk berjamaah di rumah. Selepas sholat, Bapak menceritakan perihal kejadian semalam ke Ibu. Ibu terlihat begitu kaget mendengar ceritaku dan juga cerita Bapak. Bapak juga berbicara ke Ibu perihal rencananya untuk meminta bantuan uak Dela. Akhirnya Bapak dan Ibu memutuskan untuk berangkat ke tempat uak Dela pagi ini juga. Tepat jam 6.30 pagi, Bapak dan Ibu akhirnya berangkat menuju rumah uak Dela. Sekalian juga mengantar adik Dela ke sekolahnya. Bapak dan Ibu berpesan kepadaku untuk menjaga Dela yang sampai sekarang masih belum sadar. Aku hanya mengiyakan pesan Bapak. Jujur aku bingung harus bagaimana saat ini. Kenapa Dela tidak langsung dibawa ke dokter umum? Pikirku dalam hati saat itu. Setelah mobil Bapak meninggalkan rumah, aku segera masuk ke dalam. Ku tengok Dela. Dia memang masih terpejam saat itu. Aku segera ke dapur untuk membuat kopi dan juga teh hangat untuk Dela. Pagi itu aku duduk di depan teras rumah sembari menghisap rokokku, ditemani dengan segelas kopi. Pikirku masih membayangkan kejadian semalam. Sungguh kejadian yang sulit untuk aku pahami.
Di tengah lamunanku, tiba-tiba terdengar suara Della memanggil namaku dari dalam rumah. Aku segera menuju ke kamarnya, dan memang kudapati saat itu Della sudah terbangun. "Syukurlah, akhirnya kamu sudah sadar," ucapku pada Della. Aku segera bantu Della untuk duduk dan kuberikan dia segelas teh hangat. Tatapan Della saat itu terlihat penuh ketakutan. Bola matanya terus berputar, memandangi setiap sudut kamarnya, seperti ada sesuatu yang ia rasakan. "Del, kamu kenapa? Aku khawatir banget dengan kondisi kamu. Sejak semalam kamu tidak sadarkan diri," ucapku pada Della. "Mi, aku takut." "Kenapa aku ada di kamar sekarang, Mi?" tanya Della padaku dengan nada bicara yang lirih. "Takut? Apa yang kamu takutin, Del? Ini kan kamarmu sendiri. Memang kamu semalam ada di mana? Kok kamu bertanya begitu?" tanyaku pada Della, mencoba mengorek keterangan darinya. Aku tidak ingin menceritakan secara langsung tentang kejadian semalam. "Mi, semalam ada seorang wanita masuk ke kamarku. Lalu dia mengajakku untuk ikut dengannya. Aku diajak ke sebuah rumah yang begitu megah. Di dalamnya terdapat banyak sekali orang, seperti sedang ada pesta. Tapi saat itu aku masuk ke dalam rumah itu. Mendadak semuanya menjadi mengerikan. Dan orang-orang itu sebelumnya terlihat normal. Namun semuanya berubah menjadi sosok yang menyeramkan, banyak darah, potongan tubuh, dan wanita yang sebelumnya mengajakku. Wajahnya berubah menjadi seorang nenek tua dengan senyum yang menyeringai. Semua orang juga menatapku dengan tajam. Tak kuat dengan semua pemandangan yang aku lihat. Akhirnya pandanganku menjadi gelap. Aku tak ingat apa-apa lagi, tutur Della mencoba menceritakan kejadian yang dialami semalam. "Del, mungkin kamu mimpi buruk. Kamu sebaiknya berdoa sebelum tidur," jawabku singkat. Aku berusaha menutupi kejadian semalam ketika aku menemukannya di lahan kosong depan rumah. Aku tidak ingin menambah ketakutannya saat ini. Batinku sungguh bergejolak setelah mendengar cerita Della. Di sisi lain, aku sangat khawatir dengan kejadian Della yang diceritakan. Di satu sisi, aku juga harus terlihat tenang dan tidak menceritakan hal yang macam-macam agar Della tidak semakin ketakutan. Sungguh akal sehatku tidak bisa menjelaskan kejadian apa yang saat ini tengah menimpa Della. Aku hanya menganjurkan untuk memperbanyak doa dan sholat. Dan sebisa mungkin aku meyakinkan Della bahwa semua itu akan baik-baik saja. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.